penampakan dari umbi utuh disemai, dikasih ZPT keseluruhan, kemudian disemai. Ini tadi dikeluarkan oleh salah satu petani kita dari padi. Ini ingin membuktikan benar nggak ZPT trubus ini bisa mengeluarkan tunas-tunas di samping-samping umbi ini. Nah, ini ternyata seperti ini. Nah, sebetulnya ini saya lakukan itu karena saya belum sempat belah-belah. Jadi karena barang yang saya ambil dari Madiun, dari Kelangon Saradan, dari Pak Parno itu 1,6 ton itu keburu-buru, jadi saya benamkan dulu secara utuh ya, sebelumnya saya beri ZPT trubus. Nah, ternyata ini dalam kondisi normal itu kan harusnya kan yang keluar tunas kan cuma satu di sini, tapi ternyata di samping-samping karena pengaruh ZPT trubus tadi. Nah, ini ada bintik-bintik tunas. Nah, ini saya akan saya belah-belah ini, kondisi saya belah-belah. Insya Allah belahan baru itu nanti nggak keluar jamur karena sudah keluar tunas. Nah, ini sudah saya belah-belah, nanti langsung ditanam di lahan ini. Nah, ini saya belah-belah ya. Jadi gini, saya belah-belah sesuai dengan diusahakan yang setiap belahan itu ada mata-mata tunas seperti ini ya. Insya Allah aman nanti. Jadi belahannya itu enggak simetris, besar kecilnya juga enggak sama ya. Nah, karena banyaknya bahan ini 1,6 ton ini, saya menggunakan tenaga cewek 2 cewek untuk belah-belah. Nah, ini. Halo, assalamualaikum. Wah, ini yang bantu saya ini tenaga-tenaganya. Jadi ada yang bagian belah jadi 2 dulu, kemudian di belah-belah kecil ya. Nah, jadi ukuran belahan tidak sama. Nah, ini yang sudah dibelah-belah. Bagaimanapun umbi belah adalah efektif sekali ya untuk mengatasi mahalnya bibit ya. Jadi bibit mahal ini kalau 1 kilo ya kita belah menjadi nggak usah banyak-banyak lah, 30 atau 25 ya, itu nanti efektif sekali. Nah, ini nanti keluar tunasnya banyak, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti kalau mereka sudah pada trubus, kalau ada waktu nanti kita pisahkan, nggak masalah, biarin di situ juga nggak apa-apa, bibit murah saja kok ya. Nah, itu. Dan nanti tidak semuanya ini mesti keluar jadi semua tanaman, dia tunas-tunas yang dominan saja nanti yang akan tumbuh. Dan tumbuhnya dari umbi belah ini luar biasa besarnya. Jadi seperti umbi mini yang sekilo sampai 35.000 ya. Padahal kita beli cuman ini sampai di sini ongkos termasuk ongkos angkut ya sekitar 7.000 sekilonya umbi produksi. Nah, jadi ini bisa kita lakukan besok menjelang masa tanam, kita siapkan umbi-umbi yang bagus, kita rawat ya, kemudian nanti bisa kita keringkan dulu, jadi dibelah-belah, dikeringkan dulu supaya bekas luka belahan itu nanti kering. Nah, kalau seperti itu nanti dikasih ZPT trubus. ZPT-nya nggak usah mesti dicelup semua kulitnya ya, itu ada yang menggunakan teknis dicolek. Jadi bakal tunas itu hanya dicolek pakai cotton bed atau apa itu, yang penting basah. Jadi bisa irit. Tidak seluruh permukaan diberi ZPT, nggak apa-apa ya. Nah, ini bayangkan saja besaran belahan ini ya, itu nilainya berapa ini coba kalau 1 kilo kita jadikan 30, itu nilainya kan murah sekali. Nah, ini tunasnya nanti nggak kalah besar dengan katak super.
ya. Kalau ini kemarin saya ambil dari Saradan ini dengan biaya 1,6 ton habis sekitar 11 juta. Itu kalau saya belikan kata itu cuman mungkin sekitar 50 sampai 60 kilo ya. 50-60 kilo start dari situ, dan saya mengambil start dari tanam awal seberat 1,6 ton. Bayangkan, untuk 60 kilo saja jadi 1,6 ton itu udah butuh biaya berapa, pupuk berapa, ya kan? Nah ini kita start awal dari umbi 1,6 ton. Nah itu nanti bisa dibayangkan kira-kira irit mana. Tunasnya udah, ini banyak pakar berpendapat bahwa tunas dari umbi belah itu akan lebih besar. Sebesar-besar tunas dari katak superpon yang isi 150, 100 itu akan besar tunas dari umbi belah. Ya, kebetulan di rumah itu ada yang udah pada tunas itu. Jadi nanamnya ini tidak mesti pada saat musim penghujan. Jadi setelah kita belah-belah dan kemudian kita semai, ya besok bulan, kalau di Jawa lah ya, bulan Juli, Agustus kita sudah mulai belah-belah, keringkan, semai. Nah itu, setelah keluar tunas seperti ini, kita tanam di lahan langsung itu nggak apa-apa. Kita tanam misalkan kedalaman sekitar 7 cm atau 5 cm, kita taruh tengkurap seperti ini, kita uruk dengan tanah. Tanahnya kan kering, bawahnya kering, dia tunas tetap berkembang. Ya, tunasnya ini tetap berkembang. Kemudian bekas belahannya justru malah aman karena di bawah terik matahari. Tapi kondisi kita uruk tanah ya, kedalaman sekitar 5 atau 6 cm. Nah, itu walaupun nggak hujan 1 bulan pun nggak mati. Karena apa? Umbi ini kan basah. Dia kan asupan nutrisinya kan bukan ambil dari akar, ya. Itu ambil dari umbi ini. Nah, tunasnya semakin tua, semakin besar, menjelang hujan, kira-kira hujan 2 minggu aja udah keluar tunasnya pada turubus. Itu saya buktikan sendiri. Jadi orang lain nanam umbi ditanam pada saat bulan September menjelang hujan ya, atau kata, itu kita sudah punya tanaman yang udah kita tanam di lahan ya, umbi belah seperti ini aman ya, dan sudah saya praktekkan, saya buktikan. Hanya sementara ini masih di polybag, saya belum menanam di lahan. Nah ini rencana untuk tahun ini saya baru mulai menanam di lahan, tapi ya itulah sementara lahan yang saya pakai adalah lahan perhutani di bawah naungan, belum punya lahan sendiri yang terbuka. Mudah-mudahan tahun depan bisa sewa lahan ya untuk di tempat-tempat yang terbuka sehingga hasil maksimal. Doa para petani porang ya, mudah-mudahan teknik ini berhasil ya, mudah-mudahan teknik berhasil, nanti bisa kita praktekkan. Kalau bagi pemula atau yang belum punya pengalaman umbi belah, nah itu lakukanlah ya secara kecil saja, 2 kilo, 3 kilo. Nah untuk latihan, nah nanti kalau sudah pandai, sudah tahu karakter, nah, cara merawat, cara membelah segala macam itu, ya nanti bisa dilakukan skala besar ya. Dengan cara ini kita bisa menekan biaya, khususnya biaya bibit, dan insya Allah nanti ya, nanti hasilnya juga bisa maksimal. Nah, karena umbi belah ini sudah banyak dilakukan orang dan hasilnya juga tidak mengecewakan. Nah, jadi mengapa orang melakukan umbi belah? Sementara orang ini rata-rata melakukan umbi belah dengan skala belahannya itu enggak begitu kecil ya, besar, 1 kilo jadi 2, 4, 5. Nah, jadi nanti bisa kita sharing-sharing, belajar bersama, dan nanti bisa menghubungi saya lah kalau mau konsultasi atau gimana, kita sharing. Saya nggak pinter, baru kali ini mau nanam ya, belajar umbi belah baru bulan Juli YouTube saya yang pertama.
ya dengan YouTube channel Susilo Pati. Nah nanti bisa sharing-sharing lewat WA saya ya, itu 081 225 422 775. Nah ini tadi ini, wah Mas Mardi ini loh yang membongkar Ubi Uto itu, terus di video dia juga heran loh. Kok jadi begini, nggak cuman keluar satu tunas, itu yang di luar tuh yang Mas Mardi ini yang buka. Ya. Nah ini kan bukti bahwa PT Trubus itu bener-bener bisa menumbuhkan tunas ya di tempat-tempat bagian kulit yang potensi bertunas, tidak hanya di tunas pokok saja. Nah demikian sementara video dari saya, mudah-mudahan bisa dipakai sebagai inspirasi ya. Ini sekedar sharing saja. Salam sukses petani Indonesia, khususnya petani porang. Ya, gitu.